Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti di part 3 belajar pemrograman web secara otodidak. Jadi di part 2 kemarin jika yang belum menyimak part 1 dan part 2-nya silahkan disimak dulu sebelum menyimak part ketiga ini. Jadi di part ketiga kali ini saya akan menjelaskan tentang entitas, tabel, baris, kolom, atribut, dan record di tabel nyata. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk menggambarkan contoh-contohnya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kemarin sudah kita tentukan entitas-entitas untuk membangun sistem informasi atau aplikasi servis, pelayanan servis dan penjualan spare part laptop di tempat servis laptop. Kemarin ada pertanyaan via inbox Facebook saya, cara langkah-langkah di part 1 sampai part 3 ini bisa nggak sih untuk bikin situs? Jadi seperti ini ya, pemrograman itu ada bermacam-macam, hasil aplikasinya juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada biasanya kita menyebut programming desktop, jadinya aplikasi desktop. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang berdiri sendiri atau diinstal di dalam komputer gitu. Itu namanya aplikasi desktop. Jadi untuk menjalankan aplikasinya tidak diperlukan, data aplikasinya tidak diinstal di server dan cara mengaksesnya tidak perlu dengan menggunakan browser. Jadi langsung double klik di aplikasinya maka aplikasinya bisa digunakan. Itu adalah aplikasi desktop. Yang kedua, aplikasi mobile. Aplikasi mobile yaitu aplikasi yang diinstal di dalam handphone atau telepon seluler, bisa yang berbasis Windows Mobile maupun Android. Kalau yang sekarang kebanyakan yang Android ya, itu namanya mobile app. Yang ketiga, aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web yaitu aplikasi yang nantinya hasil pembuatan aplikasinya itu disimpan di dalam server, sedangkan user jika ingin menggunakan aplikasi tersebut maka harus mengakses file yang ada di server dengan menggunakan browser. Diperlukan adanya server, jadi disimpan di server lalu diaksesnya menggunakan browser. Itu namanya aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ada macam-macam, misalnya situs atau website company profile, seperti misalnya websitenya satu instansi tertentu yang menceritakan tentang instansi itu. Yang kedua, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang memang dipasang di server, misalnya aplikasi pelaporan bencana secara online. Jadi mungkin kalau orang yang belum paham jenis-jenis aplikasi itu memandang bahwa situs itu hanya, aplikasi berbasis web itu hanya situs-situs seperti yang hanya menampilkan berita-berita saja. Padahal aplikasi berbasis web itu ya terserah kita mau membuat apa, bisa sistem informasi besar yang dipakai secara bersama-sama oleh banyak cabang, itu juga termasuk aplikasi berbasis web selama aplikasinya disimpan di penyimpanan di server, sedangkan klien atau user mengaksesnya dengan menggunakan browser. Jadi jika yang ingin membuat website, personal website, nanti dengan langkah-langkah seperti ini pun bisa digunakan untuk membuat personal website. Hanya saja jika di dalam sistem informasi atau aplikasi yang saya contohkan ini ada transaksi, yaitu transaksi penjualan, transaksi pembelian barang, maka jika untuk website personal atau company profile atau
situs yang biasa diakses orang lain, itu silahkan menunya bisa disesuaikan dengan keinginan pembuatnya, mau membuat apa. Langkahnya tetap sama, jadi yang pertama pikirkan dulu Anda akan membuat aplikasi berbasis web apa, lalu dari situ Anda tentukan entitas-entitasnya, apa saja yang mau ditampilkan atau disimpan di dalam aplikasi itu. Entitas nanti itu yang akan menjadi tabel untuk inputan dan keluaran dari aplikasi. Kembali ke entitas, tabel, dan teman-temannya. Jadi ini saya akan contohkan ya. Kemarin kita punya entitas dengan nama user atau pengguna. Nah, di sini ada entitas dengan nama pengguna. Entitas dengan nama pengguna itu mempunyai beberapa atribut. Kemarin sudah dijelaskan di IPA 2 bahwa atribut akan mewakili kolom-kolom. Kolom-kolom ya. Ini atribut pertama kemarin ada nomor identitas ya. Kita bikin tabelnya dulu. Nomor ID. Nomor ID user. Berikutnya ada nama user. Berikutnya ada alamat user. Lalu ada misalnya nomor telepon. Ini terserah ya, mau diisi apa atributnya sesuai kebutuhan aplikasi, mau menyimpan data apa. Bisa lalu ada username dan password. Karena setiap user diberi username dan password, tapi ada juga user luar, misalnya aplikasinya boleh diakses orang lain. Nanti ada user yang tidak menggunakan username dan password. Ini kalau misalnya usernya lebih dari satu, bisa ditambahin level user namanya. Nanti keterangannya bisa admin atau pelanggan. Tapi kalau di sini saya akan membuat yang hanya satu user, yaitu admin toko. Oke, ini kita punya entitas user atau pengguna. Ini atribut-atributnya, ada nomor ID, ada nama user, ada alamat user, ada nomor telepon, ada username, dan ada password. Nah, baris ke bawah itu terisi oleh record atau data-data dari entitas. Jadi misalnya ada nomor ID user 001, nama usernya Rani Mukerji, alamat usernya Jakarta misalnya, jangan ya yang lokal aja, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Nomor teleponnya 0811111111, username-nya Rani123, passwordnya Rani123. Nah, baris paling atas ini yang dinamakan atribut. Jadi ini user adalah entitas, baris paling atas ini adalah atribut, sedangkan isi dari tabel bernama record. Di sini ada baru terisi satu record ya. Jadi ada tabel user dengan atribut nomor ID, nama user, alamat user, nomor telepon, username, dan password, terisi satu record.
yaitu US001 dengan nama Rani Mukherjee, alamat Kajen Kabupaten Pekalongan, nomor teleponnya ini ganti 62 saja ya. Nah, 081. Ini anggap aja terisi ya, karena ini di Excel. Ini username-nya Rani123, passwordnya Rani123. Kita tambahkan satu record lagi. Tambahkan satu record berarti nambah satu data lagi. Misalnya US002, namanya Syahrukhan, alamatnya juga Kajen Kabupaten Pekalongan, nomor teleponnya 8222222, username-nya sah123, passwordnya sah123. Ini hanya sebagai contoh ya, agar lebih mudah memahami konsep entitas, atribut, dan record dalam tabel. Ini ya. Entitasnya, sekali lagi entitasnya user atau pengguna, atributnya yang atas ini, recordnya isi datanya. Nah, contoh yang kedua, kemarin kita punya entitas penjualan. Entitas penjualan ya, kejadiannya penjualan disimpan di dalam database. Dengan atribut-atribut, yang pertama nomor transaksi, lalu ada tanggal penjualan, ada apa lagi? Misalnya nama barang, lalu ada jumlah beli, ada total harga. Ini ada harga satuan dulu ya, harga satuan. Lalu ada total harga. Kita kasih garis dulu. Kita kasih pembeda warna ya, kasih warna merah, kasih warna merah, di sini biru, di sini biru. Oke, kelihatan ya. Jadi yang warna merah itu adalah entitas, tulisan dengan warna biru adalah atribut, dan tulisan dengan warna hitam adalah record data. Nomor transaksinya misalnya TR001. Kombinasi nomor itu sesuai kebutuhan ya, nanti bisa generate otomatis, terisi otomatis. Tanggal penjualannya misalnya 23 November 2021. Nama barangnya kemarin speaker Simbada CST 9.000. Jumlah belinya 1, harga satuannya 100.000, total harganya 100.000. Nah, seperti ini. Jadi di atas itu sekali lagi yang tulisan berwarna merah adalah entitas, tulisan berwarna biru adalah atribut, dan tulisan berwarna hitam adalah record. Jadi di atas ini ada tabel, namanya tabel user,
dengan atribut ini, nomor ID, nama user, alamat user, nomor telepon, username, password, berisi 2 record data, yaitu data milik nomor ID US001 dan data US002. Berikutnya ada tabel penjualan dengan atribut nomor transaksi, tanggal penjualan, nama barang, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Itu berisi 1 record, yaitu TR001 dengan tanggal penjualan 23 November 2021. Nama barang yang terjual itu adalah speaker Simbada CST 9000, jumlah belinya 1, harga satuannya 100.000, total harganya 100.000. Di sini paham ya pengertian entitas, atribut, dan record, karena kedepannya kita akan memakai istilah-istilah ini. Jadi jangan sampai lupa, jika ingin membangun suatu sistem maka harus paham apa itu entitas, atribut, record, dan nanti kita belajar primary key dan foreign key. Untuk video kali ini cukup sekian saja. Jadi saya hanya mencontohkan konsep entitas, atribut, dan record di tabel yang sudah tersusun seperti ini. Kalau kemarin di part 2 hanya kata-kata saja, mungkin ada yang belum paham. Dengan gambaran tabel seperti ini, mudah-mudahan penonton semua bisa paham konsep database sederhana. Oke, ini terima kasih untuk menyimak part 3. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang foreign key dan primary key. Sampai ketemu lagi di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.